Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Farhaini dari Teknik Elektro semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan materi dengan judul Sistem Komunikasi Serat Optik. Buka PPT-nya. Sistem komunikasi serat optik. Jadi pokok bahasan yang akan kita ulas yaitu ada jaringan backbone, fiber optik sebagai jaringan backbone, terus dasar fiber optik, macam-macam fiber optik, DWDM, keunggulan fiber optik sebagai media transmisi pada jaringan broadband. Nah, yang pertama, apa sih itu jaringan backbone? Nah, jadi jaringan backbone adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. Nah, sebenarnya untuk network backbone ini merupakan network yang menghubungkan beberapa jaringan, baik yang dekat secara geografis maupun yang berjauhan. Jadi, kalau di tingkat global, backbone internet menghubungkan berbagai jaringan dan penyedia layanan internet atau ISP yang membentuk jaringan komunikasi global yang mampu membuat transfer data lintas benua dengan cepat. Nah, dalam lingkungan perusahaan, backbone menghubungkan kantor pusat dengan cabang-cabangnya serta mengintegrasikan jaringan lokal atau LAN dan jaringan area luas atau WAN ke dalam suatu sistem komunikasi yang kohesif. Nah, secara umum backbone ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu backbone internasional, backbone domestik, serta backbone jaringan akses. Nah, bedanya apa sih? Nah, untuk backbone internasional itu merupakan infrastruktur jaringan yang menghubungkan jaringan di berbagai negara dan benua. Nah, sementara untuk backbone domestik ini menghubungkan berbagai jaringan dalam suatu negara. Sementara untuk backbone jaringan akses itu infrastruktur jaringan yang menghubungkan backbone utama dengan akses yang lebih kecil, yang seringkali menghubungkan pengguna akhir dengan jaringan yang lebih besar. Gitu. Nah, gambar di bawah ini, gambar yang ditampilkan di layar ini merupakan peta global dengan jalur kabel serat optik bawah laut ya. Jadi dia menghubungkan berbagai benua dan negara di seluruh dunia. Nah, jalur-jalurnya diwakili oleh garis-garis berwarna, yang garis-garis berwarna ini menggambarkan rute kabel yang membentang di dasar lautan. Nah, kabel-kabel ini menghubungkan Amerika Utara, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Nah, kalau gambar yang bisa dilihat di layar ini merupakan proyek Palaparing. Itu merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menghubungkan seluruh wilayah Nusantara melalui jaringan serat optik berkecepatan tinggi. Nah, di sini diperlihatkan peta Indonesia yang dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan proyek Palaparing, yaitu ada wilayah barat, wilayah tengah, serta wilayah timur. Nah, untuk wilayah wilayah barat sendiri dari proyek ini itu mencakup 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 biru ya, berarti Sumatera dan Kalimantan. Nah, sementara untuk wilayah tengah mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian kecil Nusa Tenggara. Nah, untuk yang wilayah timur mencakup Papua, Maluku, dan sebagian besar wilayah dari Nusa Tenggara yang terkenal dengan kondisi geografisnya ya. Nah, untuk proyek Palapa di wilayah timur ini tujuannya untuk mengatasi kesenjangan digital di wilayah terpencil kan. Yang kita tahu wilayah tersebut tuh wilayahnya terpencil, cukup terpencil. Jadi untuk mengatasi kesenjangan digital. Nah, kita sekarang masuk ke fiber optik. Fiber optik
Apa sih itu fiber optik? Nah, untuk fiber optik itu merupakan pemandu gelombang cahaya yang terbuat dari bahan kaca yang sangat kecil. Nah, fiber optik tuh digunakan untuk mentransmisikan sinyal melalui cahaya yang merambat melalui fiber optik tersebut. Nah, untuk komponen utama dari fiber optik ini terdiri dari core dan cladding. Nah, untuk core itu bagian inti, sementara untuk cladding itu dia itu pelapis bagian inti. Ini kita nah, di sini ini core, dia bagian inti, ini cladding, sementara ini atau pembungkus coating, buffer coating. Nah, core ini merupakan bagian inti yang terbuat dari bahan kaca yang sangat kecil berfungsi untuk mentransmisikan cahaya ya. Nah, jadi di core ini merupakan bagian utama karena perambatan cahaya terjadi pada bagian ini. Nah, untuk bagian cladding atau pelapis, dia adalah bagian yang mengelilingi core yang berfungsi untuk memantulkan cahaya kembali ke bagian core atau inti ya. Nah, proses ini tuh menghindari dispersi cahaya serta mampu mempertahankan sinyal optik dalam serat kaca. Nah, cladding ini terbuat dari bahan gelas atau plastik dengan indeks yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian core. Untuk bagian yang terakhir, buffer coating ini sebagai pelindung ya, pelindung dari kerusakan, ya melindungi fiber optik dari kerusakan serta sebagai penanda atau identitas kode warna. Nah, lapisan ini biasanya terbuat dari bahan plastik atau polimer yang fleksibel dan tahan terhadap gerakan, kelembapan, serta faktor lingkungan. Jadi dia bisa melindungi bagian dari core dan cladding keseluruhan dari bagian fiber optik. Jadi buffer coating ini sebagai pelindung. Ya, core atau bagian inti, bagian pelapis, dan bagian pelindung. Ini contoh di dunia nyata ini seperti ini untuk kabel fiber optik. Jadi yang terlihat di sini tuh eh, bagian jaket ya atau pelindung bagian coating. Nah, bagaimana fiber optik mentransmisikan cahaya? Nah, jadi cahaya di dalam kabel serat optik merambat melalui prinsip total internet reflection, di mana sinyal cahaya dipantulkan berkali-kali sepanjang serat optik. Nah, gambar tersebut memperlihatkan dua jalur berbeda ya. Ada jalur yang light sinyal biru sama light sinyal merah. Nah, jalur tersebut menandakan berbagai jalur yang dapat diambil oleh cahaya saat melewati serat optik. Nah, perbedaan jalur ini bisa disebabkan oleh variasi sudut masuk cahaya dan perubahan pada struktur serat optik seperti kelengkungan atau perbedaan indeks bias di dalam bahan serat. Nah, nantinya cahaya yang ada dalam kabel serat optik merambat melalui bagian inti, yang mana secara konstan akan dipantulkan oleh bagian pelapis, menganut prinsip total internal reflection. Nah, prinsip ini terjadi karena adanya perbedaan indeks bias antara inti dan pelapis, di mana indeks bias inti kan lebih tinggi daripada dengan indeks bagian pelapis. Nah, total internal reflection inilah yang menjadi dasar dari efisiensi tinggi serat optik dalam mentransmisikan data. Nah, karena pelapis atau cladding ya, tidak menyerap cahaya yang berasal dari bagian inti, maka cahaya tersebut dapat merambat untuk jarak yang sangat jauh. Seperti pada kabel bawah laut yang menghubungkan benua serta jaringan telekomunikasi yang menghubungkan kota-kota besar. Nah, ketidakmampuan pelapis untuk menyerap cahaya memastikan bahwa sebagian besar energi cahaya tetap terjaga selama transmisi, sehingga data dapat dikirimkan dengan kecepatan tinggi. Nah, penurunan kekuatan sinyal juga terjadi di dalam bagian inti atau bagian core itu sendiri yang lebih disebabkan oleh bahan kaca yang tidak sempurna kemurniannya.
atau tidak bening sempurna. Mmm, nah, faktor-faktor seperti mikroskopis atau ketidaksempurnaan dalam struktur kaca dan adanya partikel-partikel kecil dapat berkontribusi pada penurunan kekuatan sinyal. Nah, oleh karena itu, meskipun serat optik eee, sangat efisien, ada tentu masih ada batasan jarak tertentu di mana sinyal harus diperkuat kembali. Nah, itu bisa menggunakan repeater atau amplifier optik untuk mempertahankan kualitas transmisi. Nah, untuk jenis jenis fiber optik itu bisa dibagi menjadi dua ya, ada single mode fiber sama multimode fiber. Nah, mode fiber optik ini menunjukkan kemungkinan jalur merambatan cahaya di dalam core fiber optik. Nah, jalur-jalur tersebut ditentukan oleh ukuran inti dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, berdasarkan modenya, fiber optik bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang saya sebutkan tadi seperti yang ada di gambarnya, ada single mode dan multimode. Nah, bedanya apa sih? Nah, untuk single mode fibers ini mempunyai diameter. Jadi diameternya sangat kecil, sekitar 9 mikrometer. Nah, jenis ini biasanya diaplikasikan untuk transmisi jarak jauh yang bisa mencapai jarak sekitar 40 kilometer, 80 kilometer, bahkan lebih. Nah, serat optik single mode ini dirancang untuk mengirimkan cahaya hanya melalui satu jalur. Nah, ini satu jalur. Nah, oleh karena itu, serat optik jenis ini biasanya itu digunakan dalam aplikasi yang memerlukan transmisi data yang jauh, karena dia hanya mempunyai satu jalur. Nah, kekurangan dari mode ini yaitu, teknologinya memerlukan peralatan dan komponen yang lebih presisi, sehingga harganya relatif mahal dibandingkan dengan fiber optik multimode. Nah, untuk multimode fibers ini memiliki diameter core yang lebih besar daripada yang single mode, itu sekitar 2,5 mikrometer. Nah, biasanya diaplikasikan untuk jarak dekat, maksimal 300 sampai 400 meter. Nah, karena diameter ini besar ya, dia kan lebih besar. Nah, karena lebih besar, maka memungkinkan cahaya untuk merambat melalui beberapa jalur ya. Nah, teknologi ini biasanya digunakan dalam jaringan lokal, pusat data, dan aplikasi komersial lainnya, di mana jarak transmisinya lebih pendek. Selain itu, peralatan yang digunakan untuk serat optik multimode seperti sumber cahaya dan konektor ini lebih murah, sehingga keseluruhan biaya sistem menjadi lebih rendah dibandingkan dengan single mode fiber. Nah, selanjutnya ada Dense Wavelength Diffusion Multiplexing atau DWDM. Adalah salah satu teknik, ini ya gambarnya. Jadi DWDM ini adalah salah satu teknik canggih dalam transmisi data melalui serat optik menggunakan berbagai panjang gelombang cahaya. Ini kan berbagai panjang gelombang cahaya. Nah, teknologi ini dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan komunikasi serat optik, sehingga penyedia layanan dapat mengoptimalkan infrastruktur yang ada dan menyediakan layanan berkecepatan tinggi yang baik. Nah, untuk gambar yang tertera pada layar di atas menunjukkan bagaimana sinyal dari beberapa pemancar atau transmitters ya. Ini transmitters. Nah, yang warna-warna ini merupakan sinyal.
sinyal dari beberapa pemancar digabungkan menjadi satu. Nah, digabungkan menjadi satu melalui proses multiplexing. Jadi di sini tuh terdapat proses multiplexing dan ditransmisikan melalui serat optik. Dan ini proses transmisinya. Nah, setelah mencapai ujung penerima, ujung penerima kan di sini. Nah, dia kemudian dipisahkan kembali oleh perangkat demultiplexer. Di sini ya, perangkat demultiplexer. Dan kemudian akan dipecah dan diarahkan untuk diterima oleh masing-masing penerima atau receiver. Itu DWDM. Nah, untuk sistemnya. Jadi untuk sistem DWDM sendiri itu terbagi menjadi ada 3 proses ya. Pertama untuk proses multiplexing, kedua transmisi melalui serat optik, dan yang ketiga ada proses demultiplexing. Nah, untuk proses multiplexing sendiri, ini kalau berdasarkan gambar dimulai dari sebelah sini ya. Nah, proses multiplexing ini dimulai dengan pengumpulan semua sinyal informasi. Dan di sini pengumpulan semua sinyal informasi dari berbagai transmitter atau pemancar. Nah, masing-masing sinyal informasi ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Bisa misalkan dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda seterusnya. Nah, teknologi DWDM ini menggunakan perangkat yang disebut multiplexer untuk menggabungkan sinyal-sinyal ini menjadi satu sinyal gabungan. Nah, ini namanya multiplexer yang berfungsi untuk menggabungkan berbagai sinyal dari transmitter. Nah, perangkat multiplex ini bekerja dengan mengatur setiap sinyal pada panjang gelombang yang berbeda sehingga tidak ada interferensi antar sinyal ketika ditransmisikan melalui serat optik yang sama. Nah, proses selanjutnya ada transmisi melalui serat optik. Di sini proses terjadi di sini. Setelah sinyal-sinyal tadi sudah digabungkan oleh multiplexer, sinyal gabungan tersebut kemudian ditransmisikan melalui serat optik. Nah, pada tahap ini, sinyal diperkuat oleh perangkat EDFA atau Erbium Doped Fiber Amplifier. Nah, fungsinya apa? Ini untuk menjaga kualitas dan kekuatan sinyal selama perjalanan panjang. Nah, penggunaan EDFA ini berfungsi itu agar sinyal dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Kemudian proses yang terakhir ada demultiplexing ya. Nah, setelah sinyal gabungan mencapai ujung penerima, nah proses demultiplexing dimulai dan ini di sini. Nah, perangkat demultiplexer bertanggung jawab untuk memisahkan kembali sinyal gabungan menjadi sinyal individual berdasarkan panjang gelombang asli masing-masing sinyal dan jadi dia mengarahkan setiap sinyal ke receiver yang sesuai. Nah, proses demultiplexing memastikan bahwa setiap sinyal informasi mencapai ujungnya dengan akurat tanpa interferensi dari sinyal lain. Jadi kesimpulannya pertama, sinyal dari beberapa transmitter akan digabungkan melalui proses multiplexing dan proses multiplexing terjadi di sini. Alatnya disebut multiplexer. Kemudian sinyal akan ditransmisikan melalui serat optik. Nah, setelah sinyal gabungan mencapai ujung, kemudian akan dimulai proses demultiplexing. Demultiplexing yang dilakukan oleh demultiplexer itu yang berfungsi untuk memisahkan kembali sinyal-sinyal gabungan berdasarkan panjang asli gelombang sinyal, kemudian diarahkan kepada penerima atau receiver. Oke. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah dalam penyampaian informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.